Ketemu lagi di podcast ini ya, ada Rumpi Rumi. di Rumpi Rumi Ada tamu spesial. ada tamu spesial. Sahabat kita. Kita perkenalkan dulu. Silakan saya. Silakan. Kenalin, nama saya Asep Peri. Saya lahir di Bandung. Umur saya 35. Disabilitas bukan? Disabilitas dong. Apa? Daksa. Keren. Bukan Ambon ya. Bukan. Ya kan, kita tuh punya punya wadah ya, yayasan. Asep ini ngebantu di sini juga ya, di kegiatan di Rumi. Pinter Asep, masih bisa gitu ya, bisa Dulu, di. kan Asep ternyata bukan baru nih. Ah. Emang kalau di organisasi baru belajar ya Asep ya. Ya. Cuma Asep ini punya pengalaman yang bagus sekali. Cep, cerita pengalaman Asep. Dulu teh Asep teh kan kursusnya kursus apa, di mana kursusnya. Kalau saya masih dulu pernah ikut pelatihan Bu di Cibinong, Cibinong Bogor. Program pemerintah ya Asep? Iya, langsung dari Kementerian Sosial selama 8 bulan. Udah selesai 8 bulan, langsung Asep dikerjakan. Lah, dikerjakan, disalurkan bekerja, Iya, disalurkan bekerja di daerah Bogor, masih daerah Bogor. Selama 3 tahun. Petas ya? Alhamdulillah Bu, betah. Betul, ada dibayar. Ya, Kalau nggak dibayar Pak nggak bakalan betah Pak, nggak bakalan betul. mau. Gimana tabungannya? Ya lumayan. makanya kan banyak teman disabilitas juga yang jangan Asep ya, dari Cibiru masih Bandung, yang dari Pangandaran, yang dari Banjar, itu tuh ada pelatihan se-Indonesia itu mah sebenarnya mah. Kalau di pelatihan Cibinong tuh dengar-dengar, Bapak mah belum pernah sih. Dengar-dengar banyak dari pelosok pun itu kan. Asep yang lebih tahu itu. Maksudnya dari tuh mana aja. ada kesempatan kalau ada maunya kan, kayak Asep bisa pernah kerja. Temennya Asep siapa aja di sana? Sabang sampai Merauke enggak? Iya Bu, seluruh Indonesia kalau di sana. Tuh. Ya buat teman-teman kan bisa daftar ya, cari info gitu, kan tiap tahun ada tuh. Ya tadi dulu, tapi Asep belum tahu siapa yang kan diajak sama temen atau daftar sendiri atau dari desa setempat. Kalau saya sendiri mah diajak Bu sama dari desa. Oh, dikasih infonya dari Iya, desa. tahu infonya dari desa. Berarti bagus ya. Masalahnya kan infonya nggak abal-abal, dari dia tahu meren ininya apa. Oh, disabilitas tuh di desa ini ada berapa, di desa ini ada berapa, dia udah tahu. Jadi Asep cerita banyak pengalaman 3 tahun kayak apa kerja, terus kan bukan hanya di situ ya Asep ya? Bukan. Ada lagi ya setelah yang Ada 3 tahun di situ. Ceritain kesannya, suka dukanya kerja di sana. Kalau kesannya sih selama kerja enak sih Bu kalau di sana. Karena digaji ya saya. Karena digaji itu ya. Tapi kalau kesannya sih ya kadang-kadang pengen pulang, ingat keluarga. Ya wajar lah, biasa nggak Anak mama, biasa kalau cek bahasa Sunda mengariungnya, terus bisa Iya. pasti ada kangen keluarga. Itu 3 tahun di situ terus kontrak Sep? Kontrak Bu, Oh kontrak. selesai di Bogor, langsung di Jakarta 2 tahun. Itu disalurkan juga atau Disalurkan juga di sana. Berarti udah sebenarnya kan udah bagus ya. Itu kan pemerintah yang ngadain. Sebenarnya mah udah ada ininya dari. Tapi pengen tahu juga Pak, itu perusahaan besar apa perusahaan kecil Sep? Kalau perusahaan sih perusahaannya sedang-sedang aja Bu, yang bukan PT sih. Bukan Nah, tapi kan udah merekrut disabilitas kan udah bagus menurut saya, udah menyalurkan. Cuma kan gini ya Pak ya, gimana kalau si disabilitas itu sendiri ya Sep, misalnya Asep ngelamar sendiri gitu. Kalau ngelamar sendiri mah susah sih Bu. Tuh. Kalau ngelamar Iya. sendiri. Padahal udah punya skill gitu ya Sep Punya ya. basic. Punya basic itu. Ya di Tapi kita ngelamar sendiri kan susah. pernah Bapak bilang juga ya, karena di kita tuh masih apa ya namanya,
kepercayaannya belum begitu apa ya? Stigma buat disabilitasnya. Stigmanya bahwa disabilitas itu ini Nggak bisa itu, nggak bisa ini. ya ini mah perkiraan gitu ya, ada Asumsi Bapak gitu asumsi saya nggak udah peduli, cuman ya kadang-kadang balik lagi kayak Bapak dulu ngelamar kerja, gara-gara ada tato kan nggak ngaruh, stigmanya gitu, oh ini mah disabilitas meren, nggak tahu ya. Kayaknya nggak mampu, terus ini preman juga kayaknya nih, bisa aja. Nah ini yang mungkin bukan salah sih, mungkin nggak paham. Nggak paham, nggak Maksudnya salah, nggak nyalahin. Kayak buat Asep nih, Asep disalurin untuk kerja gitu ya, Iya. punya skill. Asep bisa tuh kerja, tapi di tempat pelatihan itu Asep itu tidak ditumbuhkan soal kepercayaan dirinya. Benar nggak Asep? Benar. Belajarin nggak? Bener. Ya kan Diajarin Bu. nggak bagaimana menumbuhkan percaya diri ketika kerja itu diajarin nggak Asep? Diajarin sih. Kenapa tuh sampai kayak tepede wae Asep? Yang pertama sih Bu, demam panggung. Demam panggung. Demam Terus panggung. lapangan pekerjaannya karena masih sulit Bu di kita teh. Sebenarnya mah banyak ya, contohnya Asep jangan jauh-jauh yang udah menerima ilmu dari pelatihan ya. Udah Nah, bisa kalau lapangan pekerjaan mah jangan dikata buat disabilitas. Iya. Bisa ya, Iya. buat non disabilitas aja emang Iya. susah. Apalagi sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, yang akhirnya menciptakan banyak pengangguran juga. ya, makanya kan di podcast ini maksudnya itu bahwa banyak teman-teman disabilitas yang punya ilmu, punya skill gitu ya. Kayak Asep kursusnya itu kan pelatihan apa dulu, sablonnya. Sablon sama desain grafis. Tuh. Tuh, harusnya kembangin. Nggak- Sebenarnya makanya di channel ini nih, di podcast Rumi, kalau ada yang memerlukan apa Jasa jasa desain. desain ya, yang punya sablonan gitu ya, ada Asep. ada Asep, bisa dia lagi nganggur gitu kan, kita mau menjembatani, bener nggak? Bisa di Rumi lah gitu. Iya Karena bisa, sekarang Asep aktifnya bisa di Rumi. dikerjain di Rumi karena di sini adalah fasilitas sedikit-sedikit. Tapi pas selain kayak Asep nih, berkembangnya pengalaman 3 tahun kayak apa Asep? 3 tahun dulu nih kayak apa? Lama kan 3 tahun? Gaji UMR Asep? UMR Bu. Uh, UMR. udah enak UMR. Di Jakarta UMR? Sama. UMR. Iya, sebenarnya Harusnya makanya Asep udah kaya Asep. ya makanya kan Bu, balik lagi sebenarnya di disabilitas itu udah ada sih yang dari pemerintah program-program pelatihan yang bisa langsung kerja, Ya anehnya, disalurkan gitu ya. anehnya kenapa pulang, maksudnya anehnya kenapa pas pulang ke Bandung gitu, malah lapangan kerja itu kayak nggak ada ya Sep Iya, ya. susah Bu. Susah, udah coba ngelamar Sep. Udah. Udah tuh. Iya. Itu mah kayak kemarin-kemarin saya takut aja gitu ya, kayak karena kayak pemerintahnya sendiri yang nih loh kerja ini, maksudnya kan, nih dia kasih kerjaan gitu kan, ini ada orang yang ini. Nah harusnya modernan semua juga harus melalui pemerintah ya. Jadi perusahaan tuh siun gitu kalau nggak Iya. mengerjakan langsung gitu kan Iya, Asep. iya. Kalau Asep sendiri aja nggak ada dekengan untuk dia bisa masuk kayak gitu kan. Ya makanya kan contohnya Asep yang dapat pelatihan, dapat ilmu. Terus yang lainnya usaha-usaha disabilitas kan ada yang tidak ikut pelatihan tapi punya niat buat Asep berdagang. suruh cerita yang 3 tahun itu sablon atau desain? Kalau selama 3 tahun di Bogor Bu kerja, Asep mah kadang desain, kadang nyablon. Tapi kebanyakannya sih nyablon Bu. Nyablon. Iya. Dan berkaitan atau sablon samanya desain. Apa rasanya waktu kerja di sana gimana? Seneng sih Bu. Jadi punya pengalaman walaupun Asep disabilitas juga. Ketemu teman-teman barunya. Iya. Dengan yang umum kan Bu, dengan non disabilitas kan? Iya sama. Tapi orangnya sih maksudnya nggak menghina ke orang disabilitas itu. Nggak melihat Iya nggak. disabilitas Asep Iya, tapi nggak kemampuan. Iya nggak memandang fisik. Nggak memandang fisik. Jadi Asep tuh terbiasa gaul dengan non disabilitas aja ya. Pengalaman baru tapi yang menyenangkan ya Sep ya. Nah, Asep mah tetap pede di sana juga Bu. pede nggak Pede. ngerasa ada Nggak. kekurangan ya. Sep? Nggak. Emang harus begitu sih. Nah kalau yang di itu Sep, yang di Jakarta 2 tahun. Sama sih Bu di Sama, Jakarta. desain juga. Desain juga. Sama cetak. udah pindah di situ habis 3 tahun dipindahin sama orang Kemensosnya juga Iya. ke sana gitu. Langsung disalurkan dulu. Disalurkan lagi. Langsung disalurkan lagi ke sana. Jadi Soalnya kan di Bogor udah selesai kontraknya, disalurkan lagi ke Jakarta. hmm, Nanya dulu ke Asepnya,
mau kerja lagi nggak, kalau nggak mau kerja mau pulang. Tapi Asep mah milih kerja sih Bu, pengalaman. Itu tuh karena apa sih nggak diterusin lagi? Kontrak Pak. Kontraknya habis yang 2 tahun habis, teh. ya, selama 2 tahun kontrak 3 habis. tahun, yang 3 tahun kontrak, yang 2 tahun kontrak. Kontrak. Kenapa sekarang nggak kontak lagi orang ke Mensos, Pak? Kontrak lagi saya gitu. Itunya Bu, kontraknya hilang. Kontraknya hilang. Ya makanya kalau Soalnya kan punya- Asep Pak ganti HP Pak. Tah Asep salah ya. Itu nomor HP teh perlu dicatat tuh, selain di HP perlu dicatat atau di Google ya, disimpan ya. Jadi simpen di flash disk. Allah sih di flash disk asal baru tahu nomor. Bahasa mana Pak flashdisk? Kan bisa hilang, tinggal ngambil di flash disk. Asal baru tahu. Apa Asal namanya? baru dengar. Maksudnya ya nggak bisa aja kan disimpan itu data. Oh iya. Tapi ada teman kita juga ya Sep ya. Ada. Orang-orang Cileunyi dia mah nggak ini tapi dia dagang Pak. Enggak, maksudnya teh kan teman-teman teh kalau Asep kan pernah kerja. Terus teman-teman disabilitas pun yang tidak kerja juga kan mereka juga punya usaha. Ada yang jualan apa? Gorengan, ada yang jualan cilung. Tapi ada Pak, ada teman kita yang jualan hobi ibu tuh. Kalau biasanya kan kalau jajan itu tuh susah gitu ya. Kayak telur gulung, bihun gulung gitu ya. Tapi semenjak tahu ada temen kita yang dagang, ibu suka panggil. Kan terjamin rasanya. tuh. Di kontak Hati sini. Di kontak, tinggal Pas bookingnya kebetulan aja kita gitu. podcast, Ya. dia Ada nyuguhin nih. kita. Coba sekarang panggil. Tukang cilung. Silakan masuk tukang cilung. Bawain Mana dong cilung cilung. atau cilung nih? Spesial cilung. nih. Tuh, dia Baru sedikit salahnya. Baru tutup garing dong dadakan. pintunya, tutup. Tutup Aduh, pintunya, nah ini cilung kesukaan saya ini. Jadi saya sekarang jarang beli cilung di tukang cilung. Ya sebenarnya teman-teman gini nih. Kalau di kita itu kan banyak bukan nongkrong ya, banyak Tadi dulu kumpul. jangan main makan aja. Suruh kenalan dulu. Ya Kenalin enggak, dulu, Pak. maksudnya teh teman-teman kita tuh ada Asep yang dulu kerja. Sekarang ada Kang Nanang yang jualan cilung. Suruh kenalan sendiri. Sok Kang Nanang kenalan udah berapa lama jualan cilung? Dulunya sih Perkenalkan dulu dong. perkenalkan saya Nanang dari Cibiru Hilir. Saya dulunya tukang mainan. Dulunya tukang mainan Tukang mencirikan budak Ya, ini nama. inti nama tukang mencirikan budak. Mainan apa itu? Coba Pak? dicarikan ku kolot inti nama. Ya. Tahun 2005 teh. Sampai kan 2019 Lama ya. Berarti sebelum 14 corona. 2005 dagangan sampai 2009. Iya, semenjak ada corona kan Nggak boleh berhenti. keluar ya, nggak berhenti. ya terbatas lah. Emang- Sedangkan kehidupan masih terus berjalan. Wih, makan Karena mah nggak dia bisa nyebut, berhenti. Masih Saya terus pas berjalan. lewat Cibiru pas dari Pak Kang Iwannya pernah lihat Nanang, cuman kan karena belum kenal, cuman pernah dengar di Cibiru Wetan teh ada yang jualan. Budi Pas Hilir lihat- mungkin Pak. Hah? Budi Hilir mungkin. Cibiru Hilir. Ini dekat Kang Iwan, Iya. Kang Iwan Kentung. Pas saya lewat dia lagi jalan emang ngado dorong. Kita dulu kenalin dulu dia teh. Udah, Enggak, maksudnya tadi dia tuh namanya- seorang disabilitas bukan Iya, disabilitas maksudnya apa? teh sok sekarang mah kenalin Nanang teh apa dan siapa. Seorang Nanang disabilitas tapi disabilitas daksa. Daksa. Tapi disabilitas itu bukan jadi halangan bagi saya mah. Betul, bagus. Bukan jadi suatu halangan, bukan untuk jadi pemalas, bukan untuk jadi balas kasihan orang lain atau apa. Yang penting mah Hidup, berjuang. Dari dulunya tukang mainan, sekarang banting setir semenjak ada corona 2019. Jadi Ada dagang. corona jadi dagang cilung, teh. Otodidak tadi mah. Singkatannya apa itu Cilom? Siapa yang ngajarin cilung, bikin cilung? Dari YouTube sebenarnya. Langsung bisa atau gagal dulu? Gagal dulu. Gagal dulu. Gagal dulu selama 1 minggu.
Coba, alhamdulillah. Dagang cilung ya sampai sekarang ya. Sampai dagang cilung. Nanti 2019 dagang cilung. Iya. Iya, udah pernah lihat tuh waktu pas lewat teh. Cilung. Iya, ada disabilitasnya. Dulu mah kan masih kaku jalannya si Nanang kan. Nanang mah disabilitasnya daksanya sipinya. Iya, Daksanya hambatan kaki. hambatan kaki. Jadi saya pas melihat, kan saya sebagai disabilitas juga, oh ini kayaknya yang dibilangin yang jualan cilung dulu belum kenal sama Nanang juga. Orang mah saya aja sebagai disabilitas udah wah paten nih, biarpun disabilitas kan kalau jualan ngadorong mah beda dengan Asep kerja cuman duduk gitunya. Saya mahat duduk, Asep mah Nanang mah kan dorong. Kita tanya aja gimana rasanya selama berarti kurang lebih 6 tahun ya. Nang dagang cilung 4 tahun. Nah, oh, 4 tahunan. Nah, 4 tahun, 5 tahun. suka dukanya dagang cilung. Ya, suka dukanya rame pernah. Sepi pernah. Ya, namanya dagang. jualan, ya. Nah, terus Yang penting mah harus kuat mental. Dalam jualan harus kuat mental. Jangan mengeluh. Berapapun itu hasilnya belakangan. hasilnya mah nanti Allah Iya. yang ngatur, pokoknya yang penting Iya. usaha aja dulu. Yang gitu ya. penting mah ikhtiar heula we lah cek orang Iya. Ada Sunda. kemauan yang penting mah. Nah, yang pengen tadi gua sekarang masih keliling nggak? Kan dulu keliling. Sekarang mah stay Faktor U ya. standby di dekat Masjid Al Mubarak Pengkolan. Ya teman-teman, sebenarnya Nanang ini seorang disabilitas cerebral palsy, hambatannya di gerak kaki ya. Jadi jalan itu masih, kalau kata bayi mah masih tertata-tata ya. Nah, yang saya salutkan itu Nanang, ini Kang Nanang ini bisa jalan dengan jarak jauh mendorong dagangannya Iya. itu. Itu yang saya salut pertama waktu lihat Kang Nanang di jalan. Nggak tahu kita bakal kenal sejauh ini gitu ya Kang Nanang ya. Iya. Ya. Nah itu. Kang Nanang udah berkeluarga kan? Udah. Dengar-dengar duren. Sekarang lagi duren. Sekarang lagi. Jadi benar ya Bu ya, bahwa disabilitas yang kita kenal aja lah beragam gitu ya. Ada yang di sablon, ada yang jualan, terus ada teman juga yang di otomotif, terus ada yang berkarya di seni gitu ya. Kenapa enggak semua ini tuh bisa menjadi sesuatu juga gitu, makanya berkaryanya Pak, teh jangan setengah-setengah gitulah. Di podcast hari ini tuh spesial karena ini tamu-tamu bintang-bintang besar kita nih. Ya. Orang-orang yang penuh Belum berjuang. tentu ya yang lain mau Iya. mau seperti Kang Nanang dengan Kang Asep gitu. Iya, coba lihat bintang kita tuh. Asep, Ferry, siapa yang Asep, nyangka Asep Ferry. belakangnya Ferry gitu kan, iya kan? Tadi teh disabilitasnya apa sih? Daksa. Daksa. Kalau aku mah kan masih dikatasin. Nggak mungkin Kang Nanang kakinya dikatasin kan Ya yang itulah namanya. teman-teman Oh. keanehan di teman kita mah bukan nggak boleh serius ya. Ya. Yang penting kita saling menghargai, bercanda itu nomor satu Iya. harus satu. Kalau nggak bercanda nanti cepet tua. Tapi bercanda juga boleh, tapi kan kita tahu batasan. Iya betul. Di mana waktunya bercanda, di mana waktunya kita serius. Gimana waktunya dagang, gimana Nah. waktunya kerja gitu. Betul. Iya Kak. Tadinya juga nggak mungkin kan, nggak mungkin ke sini tadi. Ya, kan tadi tuh ada dagang. panggilan jiwa Ada ke sini. panggilan. Lagi dagang sebenarnya hari ini tuh si Kang Nanang. Tapi ya, ini spesial buat teman-teman, ibu bapak yang punya acara, terus pengen makanan yang agak spesial nih, cilung, bisa booking Kang Nanang. Dadakan gitu. Dadakan. Jadi booking Kang Nanang Lewat ini. Rumi ya, Ya, lewat boleh Rumi. lewat Rumi, Rupi bisa Rumi. komentar ya. Bisa lewat Rumi, bisa lewat kita lah gitu ya. Mau panggil Kang Nanang dong, mau ada acara Nanti kita halal anterin. bihalal atau acara apa gitu ya. Itu boleh Kang Nanang. Enak kok. Siap. Iya, enak kok, makanya sering dipanggil juga enak. Maaf, saya juga nggak gratis kalau Kang Nanang kesini. Siap. Karena itu kan siap. kerja, Kang Nanang itu dagang gitu, jangan sampai Jadi mentang-mentang. daripada jualan di sana katanya lagi sepi, di sini Kita tetap panggil. di ini Lagi jualan. sepi teh pada Kan mahasiswa. Oh, Libur 2 iya. bulan. Oh iya. Oh iya ya, 3 Libur. bulan ya. 2 Jadi bulan. pengaruh Oh 2 karena- bulan 3 bulan. Iya, karena pengaruh dekat sekolah kan, dagang. Dekat mahasiswa. Dekat mahasiswa. Pesantren PGSD. Alisan. Oh, Pesantren iya. Alisan. Jadi konsumennya itu banyaknya siswa. Masih. Ya, Siswa, pelajar. Pelajar lah gitu. Emang daerah situ mah banyak sekolah tuh dah. Ada universitas, Tapi nih ada SMK. buat Kang Asep,
Bisa nggak kalau ada yang nyuruh desain atau sablon, mau nggak? Alhamdulillah siap. Siap tuh teman-teman, udah ada yang siap juga Kang Asep kalau buat booking sablon. Mau bikin Atau kartu bisa- undangan kali bisa ke Kang Asep. Bisa ya? Siap. Sama. Pokoknya yang namanya sablon mau nyablon apa aja bisa nyablon. Pokoknya di kanal Rumi ini Palu Gada gitu ya. Mau cilung boleh. Belum ada. Nanti kita undang lagi lah di episode yang lain buat apa ke buat motor ada teman saya Ajo namanya. Pret gitu. Gak mau kalah. Aya wae nu Nah, itu, kieu. Ampun, Gak mau ampun. kalah, gak mau kalah. Itu kan makanya kita perlihatkan disabilitas itu yang emang berkarya, bukan sombong Iya. tapi emang harus Iya. supaya orang juga oh iya ya kayak Kang Asep bisa nyablon, Kang Nanang bisa jualan cilung, kenapa saya enggak? Tapi alhamdulillahnya ketemu Kang Ajo sama Ibu ya semakin semangat lagi. Gak usah nangis. Semakin semangat lagi, semakin untuk Ya. maju ke depan lagi, selangkah lebih maju. Wah, yang ibarat mah orang teh hayang kudu naik kelas gitu Tuh, lah. pengen naik kelas. Kira kita Mantap. rapotnya 9 Sebentar lagi kan menjadi orang. Ya. Amin. Harus kalau kitanya berjuang di mana-mana pun pasti ada hasilnya. Jadi buat teman-teman nih ya, si Kang Nanang dulu ngeliatnya muter gitu ya. Pernah kan waktu itu, karena kenapa kata saya teh nih Kang Nanang teh jalannya kayak gini, dia nggak tahu sebenarnya disabilitasnya apa. Karena kenapa kaki kata saya teh pada hitam, ini bukan bully ya, ini masih sama kita teman, kenapa? Iya bu, katanya ini teh kena knalpot. Nah, atuh deh motor digabrugan wae kata saya teh. Jadi tatonya permanen gitu. Sakit gitu. Baik motor, kok ibu tahu cenah? Tahu udah saya mah. Kata saya teh sering merhatiin teman-teman gitu ya. Tapi ini sih yang kita salut dari teman-teman gitu ya. Buat anak muda yang bilang capek, males. aja. Teman. Soalnya nih Kang Nanang ya, yang jalannya tertati-tati aja dia mau keliling dagang cilung. Ngadorong lagi. Dorong deh teh bawa kompor gas ini itu teh. Bawa kompor gas tapi dengan senang hati senyum we di jalan teh ya. Saya aja yang pakai motor kadang-kadang pegel wae jadi amek-amek kami jadi marah-marah ya, apalagi Kang Nanang ya dengan disabilitas ngadorong roda. Dina rodana tidak bukan kertas aja tuh ada kompor berat. Tapi teman-teman ya di Rumi mah udah pada punya julukan masing-masing, kayak Kang Asep. Tuh musuhnya Kang Ajo, dibilang Asbun. itu Asbun. Teman-teman apa sih Asbun kayak gitu. Padahal mah nggak buntung, dibilangnya Asep buntung kayak gitu teman-teman. Ini mah kalau sama kita mah nggak pada ngadat, udah biasa. Tapi saya suruh ngelahin bapak aing, jadi disebutnya teh emak aing gitu sama teman-teman gitu. Jadi nggak enak, jadi ngelahin bapak aing. Ya, makanya kan ya buat teman-teman yang nonton podcast di Rupiah Rumi ya, semoga ini jadi satu bahwa Kang Nanang sama Kang Asep tuh berprestasi juga ya, maksudnya ada kemauan ya buat teman-teman yang jauh dari sini nih, yang dari daerah, kalau mau ini mau belajar cara bikin cilung boleh nanti di Iya, yang mau dagang, terus mau mau dagang ini, prakteknya di sini di podcast. Rumi aja. Komen nanti Boleh, kita boleh. Tuh gurunya Siap, ada, iya siap. gurunya Sok. ada Kang Nanang yang mau desain. iya. Lamun bisa. dek diajar mah mangga sok Tuh. ka dieu we ka Rumi. Tuh, Kak Rumi itu udah ada gurunya. Boleh nih. di Rumi kan terbuka buat siapa yang dari jauh juga, dari Pangandaran, dari Tasik, boleh main ke Rumi. Pas main ke Bandung ya boleh main ke Rumi. Jadi kumpul-kumpulnya kita di Rumi itu bukan Positif. sekedar ngerumpi nggak jelas gitu ya, Sini, tapi kan ada ininya. ada yang gitu. dipikirkan gitu. Ada yang harus dikerjakan ya, dipikirin doang tapi nggak dikerjain ya. harus ada yang dibangun juga gitu. Kalau kata Asep teh mah, Asep mah resep di Rumi teh kayak gitu, walaupun dia marahin mulu tuh. telat wae Bu, telat wae. Telat wae. Jadi Lola gitu, nggak Lola. apa-apa ya Asep ya. Ya, nggak Namanya apa-apa. belajar. Tapi kan pembelajaran bahwa mau dimanapun harus disiplin itu sih. Jadi belajar itu enggak Enggak Asep, nggak usah. enggak gimana kita gitu. Kalau mau ya pergi, kalau nggak mau ya itu mah kalau di rumah sendiri sih nggak jadi masalah. Tapi kalau di satu kelompok itu nggak bisa.
harus tahu aturan SOP, ada SOP-nya. Bapak Aing. Bapak Aing. Bapak Aing ngomong. Bapak Aing lagi Itulah. ngomong. Gitu. Jadi teman-teman, kalau di Rumi itu nih kita sama teman-teman yang memang pada berpotensi ya banyak, sebenarnya ada UMKM apa sih kaki lima, teman-teman yang kaki lima. Tapi Kalaupun ya kata teman saya mah sama kaki 5, tapi dia mah bukan karena kakinya 2, kaki 2, Kaki dua. ada enak-enak makanannya ya, makanya kenapa dipanggil kayak tadi itu kan lagi dagang ditinggalin rodanya nggak ada yang ngambil itu kan? Nggak ada. Nggak ada, Insya aman, Allah nggak aman, ada, aman. Nggak, takutnya pas datang rodanya Doraka gelap, tubuh ngambil Aman, misi alhamdulillah. kualat ya, iya, misi kualat. misi kualat. Yo teman-teman yang punya apa produk yang mau ikut juga podcast di Kandang Rumi atau pengen cuma sekedar diiklankan saja produknya, boleh titipkan ke kami gitu ya. Seperti saya ini makan cilung enak, ketagihan cilungnya Kang Nanang ya, tapi udah mau bikin bukan ahlinya nggak bisa. Nah Kang Nanang, ada pesan buat teman-teman Kang Nanang. Bisi hayang diajar maka dia we karumi. Oh gitu, yang mau belajar Yang mau belajar. mah, silakan ke- komentar Komentar Bungi ke Rumi, Rumi. nanti Kang Nanang bisa datang ke Rumi Iya. gitu. Mau bikin apa, telur gulung, mau cilung, mau bilor, komplit deh. Pesan-pesannya buat teman-teman semangat Kang Nanang Yang inti tularkan. nama pesan-pesan untuk teman-teman yang disabilitas, inti nama jangan menyerah. Kayak Jangan menyerah, maksudnya jangan menyerah teh. Nggak kita nggak cicing we. jadi diem aja gitu. Ulah sampai diem. cicing. Jangan diam kayak robot Sampai diperintah diem. gitu ya. Iya. Jadi disabilitas itu harus punya semangat, harus punya spirit. Jangan sampai ngelihat kekurangan kita itu apa. Jangan diliatin gitu. Iya, Iya. jangan Intinya harus pede. anggap we lah orang teh sampurna seperti yang lain ada. Itu. Kalau Asep pesannya apa Asep? Kalau pesan ACP sih ya harus semangat, pede, jangan menyerah. Itu aja sih. Jadi kayak lagu ya. Emang harus begitu sih. Ya Segala pokoknya mah gunakan. teman-teman ini yang berdua bintang kita sudah mengeluarkan pesan-pesannya. Jadi kita cukup di sini, mungkin minggu depan kita akan ada lagi tema lain. Ya. Ya teman-teman, pesannya sudah disampaikan. Selamat sampai minggu depan. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.